Mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi nikmat, kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan salat Isya secara berjamaah di masjid yang penuh mubarak ini, Masjid Mujahidah Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam Gombara, Makassar. Mari kita baca doa sama-sama ya, sebelumnya salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai rahmatan lil alamin. Jadi doa bersama, pertama pembuka doa yang terdiri dari 4 macam pembuka. Pertama isti'azah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang keempat salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allah. Kemudian sesudah itu doa ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian ditambah dengan doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kemudian penutup subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya baik, saya komando dulu pakai zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbi zidni ilman fahman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya baik, kita akan belajar tafsir Jalalain ya. Ini pesantren alhamdulillah saya sangat berterima kasih karena sudah mencetak ya seperti ini. Ya, jadi bisa dimiliki setiap individu. Katanya ada disiapkan untuk dibeli ya di toko pesantren. Ya. Ini tafsir ini hanya surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Mungkin nanti kalau selesai surah Al-Baqarah bisa dilanjutkan. Ya, jadi buku ini kalau bisa dimiliki ya bisa diikuti bacaannya karena di sini
tidak memakai tanda baca ya atau baris, sehingga kita belajar membaca huruf gundul. Ya, huruf gundul itu huruf yang tidak pakai baris, tidak sama Al-Quran pakai baris. Tetapi di sini walaupun itu Al-Quran tetap tidak diberi baris supaya kita belajar membaca tanpa baris. Itu bisa dibaca kalau kita tahu artinya. Ya, kita tahu barisnya itu kalau ditahu artinya. Kemudian juga baris akhir itu biasa ada berubah-ubah, bisa berubah-ubah. Ya, harus juga mengetahui nahwu. Ya. Baik, untuk hari malam ini bisa dibuka surah Al-Baqarah ayat 14 untuk mengejar santriya kepada santri ya, untuk mengejar santri bacaannya itu sudah sampai 38. Jadi kita perbanyak ayatnya sampai 3 ayat atau 2 minimal supaya bisa mengejar ketertinggalan kita dengan santri yang laki-laki. Baik, saya akan mulai dengan surah Al-Baqarah ayat 14. Di sini nanti insya Allah 2 pekan depan kalau bisa dimiliki ini buku, siapa tahu ada dijual di toko, dan kalau ada untungnya itu ya untuk pesantren, dan itu kita dapat pahalanya karena dimanfaatkan untuk pesantren. Wa iza laku, ya, wa itu kalau tidak ada barisnya itu namanya huruf, ya, huruf harfun, dalam bahasa Arabnya harfun. Tapi kalau ada barisnya itu pasti barisnya cuma satu, yaitu fathah, karena tidak mungkin ada baris dhamma atau baris kasrah. Wi atau wu pasti wa, ya. Karena wa itu yang ada artinya, kalau wu dan wi tidak ada. Jadi wa itu artinya dan, bisa juga artinya demi, ya, tergantung dari kata yang datang sesudah wa, ya. Jadi kalau ada barisnya itu berarti kata bantu, ya, kata ada artinya kalau ada barisnya. Tapi kalau tidak ada barisnya itu huruf. Tetapi sama-sama bahasa Arabnya harfun. Jadi harfun itu bisa berarti kata, bisa berarti huruf. Kalau huruf itu tidak ada artinya. Tapi kalau kata itu ada artinya dan. Tetapi bisa dipahami dan kalau ada kata sesudahnya atau sesudah, dan juga bisa ada sebelumnya. Jadi wa itu artinya dan. Ini kalau dalam nahwu itu disebut harfu ataf. Ya, harfu ataf itu kata bantu yang menyertakan. Yang menyertakan. Artinya kata sebelumnya menyertakan dengan kata yang datang sesudahnya. Itu namanya harfu ataf. Dan iza, nah ini iza ada barisnya fathah, ya. Kalau ada alifnya itu berarti panjang, dibaca za. Tapi kalau tidak ada barisnya alif, tidak ada alif sesudah zal itu tidak panjang. Tapi karena ada alifnya maka dibaca panjang, itu 2 harakat, wa idza, bukan wa idza, ya, wa idza. Nah, ini disebut harfu syartin, ya. Harfu syartin itu artinya kata yang mensyaratkan, ya, apabila kamu begini maka kamu akan begini. Iza ta'allamta najahta. Nah, itu
jika kamu belajar, kamu akan lulus. Wa iza dan apabila laku, ya laku ini dari kata laqiya, 3 huruf lam qaf ya, laqiya. Laqiya itu artinya bertemu, ya. Laqiya apabila telah bertemu. Nah, itu asalnya laqiya dari kata laqiya. Tapi karena ada waw di situ, maka berubah menjadi laku. Ya, laku itu artinya banyak. Banyak mereka laki-laki. Nah, tapi kalau banyak laki-laki, ya, di dalam bahasa Arab itu masuk bisa masuk perempuan, ya, bisa masuk perempuan. Bisa bersifat umum, bisa juga bersifat khusus. Umpamanya hum itu bisa masuk kelompok wanita juga di dalamnya, tapi bisa juga tidak. Jadi laku ini bisa masuk kelompok wanita juga, walaupun di situ hanya laki-laki. Jadi wawunya itu wawu jamaah, ya, wawu jamaah artinya wawu yang menunjukkan banyak laki-laki. Nah, di sini dikatakan asluhu laqiyu. Jadi asal kata laku ini dari laqiya, laqiyu, ya, asalnya. Kenapa dibuang ya-nya dan fathah yang ada di atasnya? Nah, ini dijelaskan hasfu huzifa ad-dhammah. Huzifat ad-dhammah itu artinya dhammah yang ada di ya itu dibuang, ya, dibuang. Listisqal, karena berat pengucapannya, ya. Jadi begitu juga summa al-ya, jadi dibuang itu dhammanya beserta ya-nya, ya, sehingga dan ada waw sukun, ya. Jadi laqiyu itu ada waw sukun, maka dibuang ya-nya dan barisnya, maka menjadi dah dia laku. Ya. Jadi dan apabila mereka, yang mereka ini, ya, artinya banyak, ya, orang, minimal 3. Nah, itu disebutkan waw di situ adalah dhamir menunjukkan hum, ya. Hum itu mereka laki-laki, tetapi tidak mengecualikan, ya, hanya untuk laki-laki, bisa masuk juga kelompok perempuan, ya, seperti allazina. Nah, ini allazina ini mufrad dari kata allazi, ya. Allazi itu satu, orang laki-laki, orang yang, ya. Kalau 2 allazani, nah, kalau banyak allazina, ya. Allazi, allazani, allazina. Jadi tidak ada allazuna, ya. Yang ada allazina, orang-orang yang, ya, yaitu laki-laki, tetapi bersifat umum, bisa masuk wanita di dalamnya. Nah, ini disebut isim mausul, ya. Isim mausul kalau dalam nahwu itu penghubung antara kata sebelum allazi dan sesudah allazi. Jadi apabila mereka bertemu, yaitu orang-orang yang munafik, ya. Di sini yang dimaksud mereka di situ adalah orang-orang munafik. Orang munafik itu, ya, kalau berbicara bohong, kalau berjanji ingkar, kalau dipercaya khianat. Itulah orang-orang munafik. Jadi apabila mereka, orang-orang munafik itu bertemu, ya, bertemu dengan orang-orang yang beriman, amanu, ya. Amanu itu dari kata amanah. Amanah itu artinya beriman, ya. Kalau ada wawunya, banyak, mereka banyak laki-laki. Jadi apabila orang-orang munafik ini bertemu, ya, dengan orang-orang yang beriman, ya, qalu,
mereka berkata, mereka orang-orang munafik berkata kepada orang beriman, amanna, kami juga beriman seperti Anda beriman. Yaitu mulutnya yang berbicara, tetapi hatinya menyangkal, ya, dia mengingkari. Artinya tidak sesuai apa yang diucapkan dengan apa yang ada di hati, maka itu disebut berbohong. Ya, kalau ketemu dengan orang beriman, dia menyesuaikan dengan orang beriman supaya dikatakan beriman, padahal sesungguhnya mereka tidak beriman, tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Karena memang sifat orang banyak itu adalah pembohong. Amanna wa idza khalau, ya, apabila mereka meninggalkan orang beriman, ya, atau berpaling, ya, khalau, atau berpindah kepada selain orang beriman, ya, minhum, di antara mereka. Ya, di sini dikatakan sebagian, ya, sebagian, tapi tidak semua. Ya, kalau dikatakan minhum itu sebagian dari mereka. Waraja'u, dan kembali, ya. Jadi setelah ketemu orang beriman, dia kembali kepada kelompoknya. Kelompoknya itu orang kafir, ya. Jadi dia sama-sama orang kafir sebenarnya, walaupun mulutnya beriman. Karena kalau sesama orang kafir, dia tidak berbohong, ya, dia terus terang, kami ini kafir sebenarnya. Kepada orang beriman itu kami hanya berbohong, ya. Jadi ini tidak bisa dipercaya, ya, orang beriman, orang munafik itu. Waraja'u, nah ini di sini katakan ila syayatinihim. Ya, syayatin itu jamak dari setan. Ya, setan itu bukan orang, bukan jin, tetapi dia sifat, ya, sifat dari orang atau jin, ya, artinya orang yang jauh dari rahmat Allah, ya, orang yang dilaknat ataupun jin yang dilaknat. Karena yang disuruh untuk beribadah itu hanya dua kelompok, yaitu kalau bukan manusia, jin. Kalau mereka tidak beriman, nah itulah bukan lagi disebut manusia yang beriman, tetapi manusia kafir, juga bisa disebut setan, ya, setan. Setan itu, ya, jauh dari rahmat Allah ataupun yang dilaknat. Dan dimaksud setan di sini adalah ru'asa uhim, para pemimpin-pemimpin mereka. Jadi pemimpin-pemimpin mereka ini adalah sesamanya orang munafik dan berteman dengan orang kafir dan bermusuhan dengan orang beriman. Cuma berpura-pura dengan orang beriman supaya tidak ketahuan bahwa mereka kafir. Jadi kalau kafir itu jelas, nampak. Jadi lebih kita percaya kepada orang kafir daripada orang munafik. Karena orang munafik dia betul-betul dia jujur sama orang beriman bahwa saya kafir. Tapi kalau orang beriman, orang munafik, dia tidak jujur. Ya, dia berbohong sama orang beriman bahwa kami beriman, padahal mereka itu kafir. Ya, itu dikatakan qalu inna ma'akum. Ya, artinya kami ini sekelompok denganmu, ya, sekelompok dengan orang-orang buruk, orang kafir, orang jahat, orang yang tidak beres, ya, orang yang bobrok, ya, itu orang bobrok. Karena selain orang beriman itu bobrok, ya, artinya tidak baik, tidak benar. Walaupun di dunia itu baik, ya, bagi sesama, tetapi di akhirat itu termasuk orang yang merugi, termasuk orang yang tidak masuk kelompok orang-orang yang baik, karena masuk ke dalam api neraka. Jadi walaupun dia baik di dunia, tetapi di akhirat
tetap masuk neraka karena kebaikannya itu tidak didasari dengan iman. Ya, iman. Qalu inna ma'akum. Ya, ini dikatakan fiddin. Ya, jadi kami ini sebenarnya bersama kamu, ya, dalam agama yang tidak benar, ya. Agama yang termasuk kekufuran. Nah, jadi din itu banyak agama yang tidak benar atau agama yang batil, ya. Selain Islam itu agama batil. Nah, hanya Islam yang benar. Inna dina indallahil Islam. Karena agama yang direstui, diridhoi itu hanyalah agama Islam. Makanya di sini mereka mengatakan innama nahnu mustahziun. Ya, innama nahnu mustahziun. Innama itu artinya sesungguhnya kami, ma itu hanyalah. Jadi inna ditambah ma, sesungguhnya kami hanyalah. Nahnu artinya betul-betul, ya. Betul-betul. Nahnu kami, ya, kami orang-orang yang munafik tadi, ya, mustahziun, mengolok-olok. Artinya hanya berbohong, ya, kepada mereka. Ya, kami sebenarnya bukan kelompok kami kepada orang-orang beriman, tapi kami kelompok sama kalian, ya, orang-orang kafir. Para setan, para pemimpin-pemimpin mereka. Kenapa? Karena mereka sembunyikan itu nama keimanan. Jadi yang mereka nampakkan kalau dalam sesama orang kafir, dia nampakkan itu kekufuran. Tapi kalau sesama orang Islam, dia nampakkan keimanan. Yang disembunyi adalah kekufuran. Nah, jadi ini dikatakan zul wijhain, dua muka. Ya, kalau sama orang beriman dia bilang beriman, kalau sama orang kafir dia bilang kafir. Ya, nah, ini tidak punya pendirian yang teguh. Kemudian di ayat berikutnya, ayat